mulai usaha kopi luwak itu mulai tahun 2016. Itu mulai saya coba-coba sama teman-teman bagaimana cara membuka peluang usaha. Kemudian ada masalah yang ada di daerah kita, terus kita cari solusinya waktu itu. Apa permasalahannya apa? Dulu permasalahannya itu hasil kopi dari perkebunan kopi mereka disinyalir itu diserang sama luwak gitu. Jadi setelah itu mereka memburu binatang luwak, kemudian dimusnahkan, ditangkap itu. Yang pertama karena kalau luwak diburu, dihilangkan, otomatis kan ada rantai makanan atau ekosistem alam yang terganggu ya Mas. Kemudian bagaimana kita mencari solusi ketika itu mencari kotoran luwaknya saja sebagai nilai tambah bagi para petani, kemudian para buruh kebun, dan lumayan efektif waktu itu. Jadi sampai beberapa bulan kita tetap kita menerima setor dari dari petani, kotoran luwak tadi itu kita terima. Jadi berapa banyak tetap kita terima, kita ambil waktu itu. Akhirnya polanya berubah dari memburu ke ya, jadi polanya berubah dari berburu kemudian dibiarkan, dilestarikan kan akhirnya. Kalau perbedaan kopi luwak dengan kopi biasa itu dari kafeinnya mungkin ya. Kafein kopi luwak itu lebih rendah daripada kopi biasa. Terus rasanya juga lebih halus, tidak terlalu strong. Kalau perbedaan dari kopi luwak liar dan kopi luwak penangkaran itu begini. Jadi seakan-akan luwak yang diberikan kopi itu kan seakan-akan dipaksa untuk makan kopi kan. Nah kalau di liar kan, jadi luwak itu leluasa memakan biji kopi atau buah kopi yang menurut mereka itu sudah bagus, sudah matang dan rasanya manis, gini kira-kira. Kalau pasar sudah ke seluruh Indonesia, kemudian kalau di luar negeri ada di beberapa negara di ASEAN, situ sudah pernah kita kerjasama untuk ngirim produk kita ke sana dan laris di sana. Kemudian di Eropa juga pernah, terus di Eropa pernah, di Amerika juga pernah. Kita mengumpulkan kotoran luwak dari hutan atau dari para pekerja kebun, itu kita kumpulkan, kemudian kita proses awalnya itu kita cuci dengan air yang mengalir,
sebanyak 7 kali sesuai standarisasi MUI. Kemudian kita jemur. Setelah kita jemur sampai kering, kita huling, namanya huler itu. Proses huler itu pemisahan biji kopi dengan kulit tanduk yang ada di kopi luwak tadi. Setelah itu baru disortir. Proses sortir itu memisahkan biji kopi dan biji yang bukan kopi, karena ada macam-macam biji di situ kan. Kemudian dipisahkan sesuai varietas biji kopinya. Ada Arabica, ada Robusta, dan kopi-kopi yang lain. Kalau harga, Mas? Kalau harga sebenarnya masih rendah. Kalau di kita itu masih rendah. Karena apa? Karena harga kita sepertinya lebih murah, Mas. Lebih murah karena waktu ketersediaan bahan kita berusaha untuk mengumpulkan bahan, terus kita jual sebanyak-banyaknya. Ketika bahan lagi sedikit seperti ini, kita ya agak pusing sebenarnya. Berapa, Mas, kalau harga kita di 400 sampai 600-an per kilo. Itu di dalam? Itu sudah berbentuk produk. Untuk pasar lokal ya? Ya, untuk pasar lokal. Luar? Kalau untuk pasar luar negeri rata-rata 1 juta untuk pasar luar negeri. Kalau omsetnya berapa? Omsetnya ya naik turun. Kalau omset rata-rata sekitar 20 jutaan lah per bulan.